Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita bersama dengan program Oase.net TV. Luar biasa kita saksikan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu 3 amalan yang akan menghapus dosa, lalu Allah mengangkat derajatnya kita. Para pemirsa Budiman Net TV dimanapun berada, saksikan pada pagi ini. Perkenalkan, saya sendiri, nama saya Muhammad Salam SH, bisa dipanggil Dek Bumbung. Baik, pada kesempatan yang mulia ini, pemirsa Budiman dimanapun kita berada, mengutip salah satu hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan bahwa ala adullukum ala ma yamhallahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajah. Maukah kalian kutunjukkan amalan yang akan menghapus dosa, lalu kemudian mengangkat derajatnya kita? Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama yang akan menghapus dosa kita, lalu kemudian Allah mengangkat derajatnya kita, adalah isbagul udu'i alal makari. Yang artinya menyempurnakan wudu di saat waktu yang sulit. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu di saat waktu yang sulit? Para pemirsa Budiman dimanapun berada, di saat waktu yang sulit biasa kita jumpai adalah di saat waktu yang kondisi rasa itu malas timbul di dalam diri kita, yaitu kondisi dingin. Pada saat jam 3 subuh, jam 4 subuh, ya, kita seakan-akan malas, yaitu mau mengambil air wudu, mau menyempurnakan wudu kita. Kenapa seperti itu? Karena memang tugas setan itu, ya, menggoda manusia agar terhindar agar terjerumus ke dalam kemaksiatan ataupun dalam keadaan dosa. Maka setiap umat manusia pasti berlumuri dengan dosa. Oleh karena itu, ya, kuncinya adalah jikalau kita ingin, ya, dihapuskan dosa-dosa kita, adalah yaitu disampaikan oleh hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul udu'i alal makari. Ya, orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya di saat waktu yang sulit. Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pulang dari Mi'raj, ditanya oleh seorang sahabat beliau, yaitu Bilal bin Rabah. Ditanya, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga dirimu sudah berada di dalam surga? Maka Bilal bin Rabah menjawab, tidak ada amalan apapun yang saya lakukan wahai Rasulullah, tetapi amalan yang engkau ajarkan adalah yaitu menyempurnakan wudu di saat waktu yang sulit, lalu kemudian saya mengerjakan 2 rakaat sholat. Inilah yang sangat luar biasa, menjadi amalan yang ringan, tetapi kadang-kadang kita berat untuk mau mengulanginya, mau melakukannya. Padahal dengan cara ini, ya, menyempurnakan wudu ini luar biasa. Ya, artinya kita tidak selalu melakukan wudu, ya, maka hati kita selalu bersih, wajah kita selalu berseri-seri. Orang yang sering sakit-sakit bisa melalui cara wudu itu bisa menjadi obat bagi wudu kita yang merasakan sakit melalui asbab di situ. Para peserta, para Budiman dimanapun kita berada, Net TV, program Oase sangat luar biasa, ya.
Jadi yang pertama mari kita amalkan ini adalah yang pentingnya menyempurnakan wudhu di saat waktu yang sulit. Lalu kemudian yang selanjutnya ya apalagi ya amalan yang akan menghapus dosa lalu kemudian Allah mengangkat derajatnya kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kasratul hata ilal masajid. Ya, orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya menuju ke masjid. Ini kadang-kadang kita timbul rasa malas dalam diri kita. Kadang-kadang kita jauh dari masjid, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tingkatan keimanan menjadi 3 bagian lagi. Ada yang memang imamnya standar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang imamnya ya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada yang imamnya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa budiman program UASE Net TV yang dimanapun kita berada, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sering-sering kita melangkahkan ya kaki kita menuju ke masjid. Dengan keseringan kita jalan ke masjid, ya maka Allah akan menghapus dosa kita lalu kemudian mengangkat derajatnya kita. Ya, yakinkan bahwa dengan iman yang standar yang biasa-biasa maka pasti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kadang kita biasanya kalau imamnya standar, tunggu aja dulu ya, masih azan. Ya. Allahu Akbar sudah qamat, masuk iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita jawabnya apa? Oh, masih qamat. Tunggu sampai imam. Ini yang luar biasa. Inilah tingkat kelemahan standar keimanan kita. Masuk setelah iman, wah sudah luar biasa. Kita baru mau masuk ketika kita sudah mau masbuk. Inilah tingkatan keimanan seseorang apabila imamnya standar jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak bergetar, hatinya tidak berdering, ya, jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana yang imannya ya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika azan dikumandangkan, ya, sudah bunyi radio, ya, Allahu Akbar, maka hatinya berdering. Ya, menunjukkan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemirsa budiman dimanapun kita berada, saksikan, jangan pernah lewatkan, masih ada sesi berikutnya ya. Setelah ini ya ada jeda iklan, maka kita akan kembali sesi berikutnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik